Nggak, kita di mana sih sekarang? Kayaknya acaranya nggak asing gitu loh. Ini udah 3 kali kita di sini. Oh iya, Tuh, acara kapan kan caranya. sih dia? Halo Halo semuanya. Saya Unggek Mita. Saya Gonggak Cahaya. Kali ini kita bertemu lagi di channel Bunda Arsanisi dalam program Tanya Bunda. Tanya Bunda episode ini merupakan cuplikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Roadshow Karma dan Reinkarnasi di Kabupaten Karangasem. Oh ya, Roadshow Karma dan Reinkarnasi juga akan diselenggarakan di seluruh kabupaten di Bali loh. Ingat datang ya di Roadshow Karma dan Reinkarnasi di kabupaten selanjutnya. Untuk info lebih lengkap bisa dilihat di description box di bawah ini. Ingat di like, Komen, subscribe. dan ingat klik lonceng untuk notifikasi video terupdate di channel ini. Yuk simak pembelajarannya. Om Swastiastu, Bunda. Om Swastiastu. Yang cantik. Ya, Terima kasih Bapak. Bunda, saya menginformasikan apa yang kami alami di dalam kehidupan ini. Dan seperti apa yang disampaikan tadi bahwa tadi awalnya disampaikan bahwa tidak boleh bertanya lebih dari satu. Tetapi saya memiliki catatan sampai 8 pertanyaan. Nah, oleh karena itulah kami tidak akan memakai catatan saya, tetapi pengalaman saya hidup ini yang saya sampaikan untuk mohon pencerahan dari Bunda. Kami di dalam hidup ini pernah mendengarkan bahwa seorang olahragawan itu sehat. Tetapi, titiang puniki ampura yang pada semeton sama-sama titiang olahragawan, pemain bulu tangkis dumun, waktu masih muda. Ya. Luar biasa kesehatan pada waktu itu. Apunike dumun. Nah, bersamaan dengan jalannya waktu yang sudah berlalu puniki, akhirnya apa yang terjadi? Saya mengalami suatu musibah yang namanya sakit beruntun. Saya dalam 1 tahun 2 kali masuk rumah sakit. Sudah itu habis saya masuk rumah sakit, ibu disusul operasi. Sudah itu adik langsung operasi juga. Sudah itu anak langsung operasi. Saya sampai berpikir apa yang menimpa diri saya ini. Apakah ini mungkin sudah perbuatan karma saya sampai saya ikhlas untuk apapun terjadi. Akhirnya saya jalani semuanya itu dengan penuh satu keyakinan bahwa segalanya Tuhan yang menentukan kita. Termasuk waktu itu saya sudah ikhlas untuk mati. Saya ampura dumun kiring Bunda. Seperti itu saya. Nah, oleh karena itu sekarang akhirnya semua sudah berlalu. Apakah mungkin itu karma kami yang kami harus alami seperti itu, Bunda? Mohon penjelasan, Bunda. Sekian dan terima kasih. Nah, ini apa yang menjadi pertanyaan? Wih, saya sehat sekali waktu itu kan gitu ya. Dan sisa-sisa kegagah perkasaan Bapak masih nampak. Kan itu sudah walaupun apa juga membuat semua tubuh kita ini menjadi saksi hidup. Ya, begitu juga proses ya, kalau saya kebalik. Dulu saya sakit-sakitan, karena sakit-sakitan banyak sekali torehan operasi, 8 kali operasi, 2 kali stroke, 2 kali serangan jantung mungkin berkali-kali, dan diambang kematian berkali-kali, udah pasrah kok enggak mati-mati ya. Padahal saya pikir mati itu enak, karena saya sudah banyak sekali masalah, tapi ternyata Tuhan masih, waktu saya masih panjang. Ya. Semua orang punya masalah dalam hidup, dan tentunya karma kelompoklah yang membuat hal itu dipertemukan, Pak. Dan kapan karma kelompok itu matang? Ya, jadi pertanyaannya sama dengan Pak
Budi tadi, Pak Pinatih, jadi kapan karma kelompok itu datang? Amati aja hidup kita. Ketika itu beruntun dan harus terjadi, itulah datang karma kelompoknya, karma matangnya. Matang dalam artinya penderitaan itu harus kita tuai. Tidak bisa kita hindari, berarti itulah karma yang matang. Dari apa? Dari masa lalu. Kita tidak bisa menghindar. Tapi untuk proses yang akan datang, berarti bukan karma matang, kita yang nanam sekarang. Ya, ingat Bapak Ibu Mas, proses yang masa akan datang berarti hasil dari apa yang kita tanam sekarang. Nah, kalau tadinya saya sehat terus, tapi begitu saya ini ada satu kejadian kok beruntun, karena karma kelompok inilah yang membuat proses beruntun, kan bukan Bapak saja, ada ibu, ada anak, ada ini yang namanya karma kelompok. Karena kita bergabung dalam satu kelompok ini. Ya, karma kelompok tidak hanya keluarga, bisa kantor, perusahaan, atau kelompoknya ibu-ibu yang berbaju hijau-hijau, itu karma kelompok. Nah, kalau kita terhubung dengan karma kelompok, maka kesejenisan kita akan berada di tempat yang sama. Ya, kita punya kesejenisan, oh saya senang ini, berkumpullah di situ. Ya, sama saya senang kerja sini, berkumpullah di situ. Nah, ketika karma kelompok ini sedikit negatif, harus menerima hal yang buruk, maka satu kelompok itu akan ikut buruk. Ya, jadi di sini berhati-hatilah dalam memilih karma kelompok. Ya, jadi di sini kita pilih, wah di situ kalau kita bisa paham dengan soul matter, kita ukur saya mau bekerja di mana, saya berkarma kelompok bagaimana. Tapi dalam proses takdir atau karma kelompok seperti Bapak ketika sakit, semua sakit, berarti di saat itulah energi sedang rendah. Jadi dia harus menuai sakit tadi. Di sinilah Bapak Ibu harus saling menguatkan bahwa saling mensupport, harus sehat sehingga karma kelompok ini bisa bebas dari sakit tadi. Ya, disinilah kita harus saling support, saling menguatkan. Ketika Bapak Ibu menikah, ini juga masuk dalam karma kelompok. Sebelum Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu punya karma masing-masing. Ya. Makanya kalau di Jawa itu ada hitungannya, mungkin di Bali juga ada hitungannya. Menikah dengan ini wukunya hari ya kan itu wariganya apa, bibit, bebet, bobotnya menentukan, itu dipilih dulu agar apa terjadi keselarasan, agar karma kelompoknya nilainya bagus. Kalau seseorang di sini yang tadi 4 aspeknya itu bagus, di sini jeblok, begitu dia menikah, yang bagus itu ketarik sama yang jelek. Akhirnya kemakmurannya, banyak orang menikah. Ketika dia menikah dengan si B, kemakmurannya kok langsung habis? Bisa, karena si B punya karma kemakmuran yang jelek. Jadi yang ini diambil sama sebelahnya. Ya, jadi begitu juga dengan anak. Anak itu bawa karma sendiri. Kalau si anak karmanya baik, begitu dia lahir, wah kemakmuran orang tuanya langsung bagus. Tapi kalau anak ini saya dapat kemarin ada yang anak yang nomor 2 lahir, wah bangkrut langsung habis-habisan. Kita usut, pikirnya kan mesti ada yang ngerjain perusahaan saya gini, usut punya usut kita ukur. Ternyata anak yang lahir membawa karma kemakmuran yang jelek. Sehingga karma kelompok itu harus jatuh bersama-sama. Yaitu karma kelompok Bapak. Nah sekarang perkuatlah karma kelompok kita. Kita bertanggung jawab atas karma kelompok kita. Orang tua, ya Bapak, Ibu, anak-anak. Jagalah anak-anak untuk membentuk, ajari mereka untuk membentuk karma yang baik. Sehingga kelompok Bapak Ibu akan terus bertumbuh dengan baik. Maka saya pun akhirnya mempunyai kelas-kelas untuk anak-anak kita yang kita sebut dengan soul kit, ya. Ada soul kit
ada soul teen, kemarin Gonggek ikut di soul teen, teenager ya. Kita sudah ajarkan dari awal dengan hukum karma ini, sehingga dia sudah bisa menjaga pikirannya bagus, dia berbuat yang baik, ya, sehingga karmanya dia menjadi lebih baik. Itu sebenarnya tugas swadharma kita sebagai orang tua. Tidak hanya ngasih anaknya duit saja materi, tapi berikanlah mereka pemahaman akan hukum karma. Karena mereka membawa karma masing-masing. Setelah itu bebaskan mereka untuk menyelesaikan karma, ajari mereka untuk minta maaf, memaafkan ya, untuk bisa menerima orang lain, paham oh ini karma saya, dan ajari mereka tidak membentuk karma baru yang lebih buruk. Inilah swadharma orang tua. Masalah mereka menentukan pilihan yaitu karmamu. Tapi tugas kita swadharma sebagai orang tua mengarahkan anak-anak untuk berbuat baik. Ya, mudah-mudahan habis acara ini Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dan keluarga berada dalam karma kelompok yang lebih baik. Ya, demikianlah. Terima kasih.